Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi kali ini, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menyusun ulasan buku fiksi. Materi buku fiksi telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara-cara membuat ulasan buku fiksi yang sederhana atau step by step-nya akan Ibu jelaskan di sini. Sebelumnya, mari kita perhatikan dulu apa sih itu pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Nah, karena yang akan kita buat adalah ulasan dari buku fiksi, maka kita akan membuat atau membahas isinya atau membuat penilaian terhadap isi buku fiksi tersebut. Otomatis, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca isi dari buku fiksi tersebut secara keseluruhan. Karena kita tidak bisa menilai karya tersebut hanya dari cerita awalnya saja atau akhir ceritanya saja. Oleh sebab itu, kita harus membacanya secara keseluruhan. Lalu, bagaimana step by step-nya atau langkah-langkahnya yang harus kita lakukan untuk membuat teks ulasan setelah kita membaca keseluruhan dari buku tersebut? Langkah-langkah menyusun teks ulasan. Langkah pertama, kita akan menuliskan identitas karya yang akan diulas. Nah, buku apa yang akan kita ulas atau buku fiksi apa yang akan kita ulas, kita tuliskan identitasnya. Misalnya, kita akan mengulas sebuah novel, misalnya novel Laskar Pelangi, ya. Lalu identitasnya apa saja yang ada dalam buku tersebut. Nah, biasanya yang termasuk ke dalam identitas itu ada judul buku, penulis, kota terbit, penerbit, tahun terbit, halaman. Nah, biasanya ini yang paling umum dicantumkan sebagai identitas buku. Di sini ada contohnya, judul buku Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, kota terbit Yogyakarta, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit buku 2005, jumlah halaman yaitu 529 halaman. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita akan membuat atau mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang diulas. Hal menarik apa saja yang kita peroleh selama kita membaca cerita atau karya tersebut. Contohnya, dari Laskar Pelangi, ada hal-hal menarik dari novel Laskar Pelangi yang kita peroleh. Pertama, misalnya, kisah dalam Laskar Pelangi adalah kisah nyata tentang perjalanan seorang penulis dalam mengejar mimpinya ke negara Prancis. Nah, karena memang pada kenyataannya memang Laskar Pelangi ini diceritakan atau dituliskan sebagai kisah nyata. Lalu yang kedua, kisah Laskar Pelangi berawal dari kehidupan seorang bocah lelaki bernama Ikal yang mulai sekolah harus menunggu 10 anak yang ingin bersekolah. Nah, hal menarik yang kedua ini masuk ke dalam sinopsis. Awal ceritanya bagaimana? Nah, awal ceritanya kita ceritakan sedikit dalam teks ulasan ini. Hal menarik yang ketiga itu karakter utama dari cerita ini adalah Ikal, pintar, berani, dan mau belajar untuk mewujudkan mimpi. Nah, ini adalah karakter utamanya. Jadi, apa yang menarik di situ? Oh, karakter utama dari tokohnya ini menarik. Menariknya apa? Nah, disebutkan di sini. Ini ada hal-hal yang menarik dari novel. Ini langkah yang kedua. Lalu, langkah yang ketiga, kita akan membuat atau menelaah kelebihan, atau kita akan mencari kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Nah, selama kita membaca karya tersebut,
Apa sih kira-kira kelebihan karya ini yang membuat kita menarik atau yang membuat kita tertarik ya, yang membuat karya ini menarik dan kita menjadi tertarik dengan karya tersebut. Nah, ini bisa menjadi kelebihan. Lalu, apa sih yang membuat kita kesulitan ketika kita menikmati karya ini? Nah, ini bisa disebut sebagai kekurangan. Contoh, dalam Laskar Pelangi. Kelebihannya, novel ini mampu membuat pembaca merasa seperti melayang dan dibawa ke dalam cerita. Nah, berarti penulisan alur dari si pengarang sangat bagus sehingga kita terbawa suasananya. Nah, yang kedua, gaya bahasa yang digunakan oleh Andrea Hirata dianggap gaya yang baik dan sangat menarik. Nah, sangat menarik oleh kita dianggapnya karena gaya bahasanya bisa membuat kita berimajinasi seolah-olah kita berada dalam keadaan atau suasana yang tergambar di novel. Nah, bisa seperti itu. Lalu ternyata dalam setiap karya itu ada kekurangannya, tidak hanya kelebihan. Nah, kekurangannya apa? Di sini kekurangannya karena si novel ini dia tidak menggunakan bahasa Indonesia saja, tapi menggunakan bahasa Melayu yang membuat pembaca terlihat sedikit bingung dan harus berpikir keras untuk mengetahui arti dari bahasa tersebut. Apalagi bahasa-bahasa Melayu, bahasa-bahasa Melayu lama ya, yang asing untuk kita. Nah, maka kita akan mengalami miskonsepsi dan kita mengalami terhambat untuk menafsirkan maknanya seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, setelah kita menelaah kelebihan dan kekurangannya, baru kita akan menuliskan kesimpulannya. Kita akan merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Kesimpulannya menurut kalian, karya ini atau novel ini seperti apa? Nah, itu dituliskan dalam kesimpulan ini. Kesimpulannya, novel ini memiliki banyak saran untuk pembaca. Nah, sarannya apa saja? Misalnya sarannya mengajarkan kita untuk tidak menyerah jika kita ingin mewujudkan impian kita, lalu mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik dan saling membantu dari cerita tersebut. Nah, ini sarannya misalnya, yang saran bagi pembaca atau pesan bagi pembacanya. Pesan yang dapat kita contoh atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masuk ke langkah keempat. Lalu masuk ke langkah kelima, kita akan membuat atau memberikan saran. Nah, kita yang memberikan saran kepada pembaca atau penikmat karya lainnya, ya. Setelah kita membaca si karya tersebut, apa yang kita sarankan untuk pembaca berikutnya atau penikmat karya berikutnya? Ini adalah langkah yang kelima. Contoh sarannya. Nah, karena novel Laskar Pelangi ini ada novel yang terdiri dari beberapa novel, jadi dia masih bersambung dengan novel selanjutnya. Nah, maka saran yang bisa kita buat adalah merekomendasikan pembaca untuk membaca semua novel Laskar Pelangi. Karena kalau misalnya hanya membaca jilid pertamanya saja, akan kurang tersampaikan pesannya sampai terakhir. Mungkin karena di situ kan menceritakan sebagai kehidupan nyata dari seorang penulis yang ingin pergi ke Perancis. Nah, bagaimana cerita terakhirnya sampai bisa ke Perancis? Mungkin di jilid pertama itu belum tersampaikan dengan baik, maka harus dilanjutkan ke jilid-jilid selanjutnya sampai kisah dari si penulis itu benar-benar tersampaikan seluruhnya. Nah, ini adalah langkah yang kelima, yaitu berupa rekomendasi, saran bagi pembaca atau penikmat karya selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan 5 langkah tersebut atau poin-poin tersebut, kita dapat menyusun poin-poin tersebut menjadi sebuah teks ulasan. Nah, sistematika penulisannya bagaimana?
kita urutkan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tadi yang pertama ada identifikasi atau identitas dari bukunya. Lalu ada informasi pentingnya apa saja. Kita buat sebuah paragraf tentang informasi penting yang informasi menarik yang kita peroleh dari bukunya. Lalu ada paragraf berikutnya tentang kekurangan dan kelebihannya. Lalu paragraf berikutnya yaitu tentang kesimpulan, dan selanjutnya adalah tentang saran. Biasanya kesimpulan dan saran ini disatukan dalam satu paragraf, itu tidak masalah. Nah, ini adalah langkah-langkah atau step-step cara membuat teks ulasan sederhana. Nah, mudah bukan untuk membuatnya? Oke, Ibu tahu kalian pasti bisa, kalian pasti tetap semangat, dan pantang menyerah. Seperti cerita dalam Laskar Pelangi, tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Ya, demikian penjelasan dari Ibu tentang teks ulasan, teks ulasan atau menyusun teks ulasan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.